pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, Mbak mau tanya, 17 Agustusan kemarin itu kan kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang keberapa? Yang keberapa? Ada yang tahu nggak ya? Betul, yang ke-75. Nah adik-adik, di masa pandemi seperti ini kita kan nggak bisa merayakan kemerdekaan Indonesia seperti tahun-tahun yang lalu. Tetapi Mbak harap tidak menyurutkan semangat adik-adik di dalam mengikuti lomba ya. Walaupun mungkin lombanya hanya di dalam rumah sama kakak, sama adik, sama mama, dan sama papa. Betul kan? Nah, pada saat ini kita mau memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan, kita memuliakan Tuhan, dan kita juga nanti mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Adik-adik udah tahu kan ya lagunya? Kita nyanyikan sama-sama yuk. Terima kasih Bapa atas berkat dan sertamu hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bimbinglah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita juga mau mengumpulkan persembahan yang tadi sebelum ibadah dimulai pastinya adik-adik udah siapkan kan ya. Nah yuk kita mau kumpulkan persembahan sambil kita mau menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita melakukan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa teman-teman. Tuhan Yesus, kiranya persembahan kami ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan, dan berkati juga Ibu Guru yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dengan kehidupan kami sehari-hari Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Tentunya adik-adik baik-baik saja ya, sehat-sehat
Dan adik-adik pasti semakin lama semakin menjadi anak-anak yang pintar. Nah, adik-adik sudah berapa bulan ya kita ibadah online? Tidak terasa ya, sudah 5 bulan. Tapi saya yakin ya, kakak yakin bahwa adik-adik di rumah tetap rajin untuk bergereja meskipun hanya secara online. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyi memuji nama Tuhan, sudah berdoa, sudah bercerita sana-sini. Nah, sekarang sudah tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini akan diambil dari Kitab Keluaran 1 ayat yang ke-8 sampai dengan Keluaran 2 ayat yang ke-20. Nah, itu tentang kisah apa ya adik-adik ya? Itu adalah tentang kisah Nabi Musa. Tepatnya yaitu tentang kelahiran Nabi Musa. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, selain nanti adik-adik bisa membaca di rumah, kita sekarang akan menyaksikan seperti apa ceritanya. Selamat menyaksikan. Kerjakan yang terbaik. Keluaran 1 ayat 8 sampai Keluaran 2 ayat 10. Kelahiran Musa. Anak-anak Yakub yang pergi ke Mesir bersama dia, masing-masing dengan keluarganya adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isyakar, Sebulon, Benjamin, Dan, Naftali, Gad, dan Asyer. Jumlah orang-orang yang langsung diturunkan dari Yakub adalah 70 orang. Putranya, Yusuf, sudah berada di Mesir. Dalam perjalanan waktu, Yusuf, saudara laki-lakinya, dan semua generasi lainnya meninggal. Tetapi keturunan mereka, Israel, memiliki banyak anak dan menjadi begitu banyak dan kuat, sehingga Mesir dipenuhi dengan mereka. Keturunan Yakub disebut bangsa Israel. Kemudian seorang raja baru yang tidak tahu sejarah tentang jasa-jasa Yusuf bagi bangsa Mesir sebelumnya, berkuasa di Mesir. Dia mengambil alih posisi Fir'aun yang berikutnya. Dia memandang Israel dengan curiga. Dia berkata kepada rakyatnya, "Bangsa Israel ini begitu banyak dan kuat, sehingga mereka menjadi ancaman bagi kita. Jika terjadi perang, bangsa Israel mungkin bergabung dengan musuh bangsa Mesir untuk berperang melawan kita, dan mungkin melarikan diri dari negara Mesir. Kita harus menemukan cara untuk membuat bangsa Israel tidak semakin banyak." Raja Mesir yang kejam itu memerintahkan rakyat Mesir untuk memperlakukan keluarga Yakub dengan kejam. Jadi orang Mesir menjadikan budak atas bangsa Israel untuk menghancurkan semangat mereka dengan kerja paksa. Atas perintah Raja Mesir, orang-orang Mesir mulai memperlakukan bangsa Israel seperti budak. Bangsa Israel bekerja sebagai tukang batu. Orang Israel membangun kota Pitom dan Rameses untuk dijadikan sebagai pusat pasokan logistik bagi raja. Tetapi semakin bangsa Mesir menindas bangsa Israel, jumlah penduduk bangsa Israel justru semakin besar dan mereka tersebar di seluruh wilayah Mesir. Orang Mesir menjadi takut pada bangsa Israel dan membuat hidup mereka sengsara dengan memaksa mereka mengerjakan proyek pembangunan di lapangan yang sangat keras. Dan mereka tidak memiliki belas kasihan. Sifra dan Pua adalah dua orang bidan yang membantu ibu-ibu hamil untuk melahirkan anak di Mesir. Raja Mesir memerintahkan kepada para bidan, termasuk pada Sifra dan Pua, agar saat mereka membantu para ibu hamil dari bangsa Israel yang hendak melahirkan, supaya membunuh setiap bayi laki-laki dan hanya membiarkan hidup bayi perempuan. Tetapi Sifra dan Pua hanya takut pada Allah, sehingga mereka tidak mau mengikuti perintah Raja Mesir yang jahat tersebut. Mereka tetap membantu kelahiran bayi-bayi bangsa Israel, baik laki-laki ataupun perempuan. Raja Mesir bertanya pada Sifra dan Pua, mengapa mereka melakukan hal yang tidak menuruti kehendaknya, yaitu dengan membiarkan setiap bayi laki-laki bangsa Israel tetap hidup. Namun, dengan cerdik, Sifra dan Pua menjawab bahwa ibu-ibu hamil Israel itu kuat-kuat, sehingga dengan mudah melahirkan,
dan bayi-bayi mereka lahir sebelum para bidan datang untuk membantu. Karena para bidan takut akan Allah, maka Allah memberkati kehidupan mereka. Dan bangsa Israel terus bertambah besar dan menjadi kuat. Akhirnya, Raja Mesir mengeluarkan perintah kepada semua orang. Ambil setiap bayi laki-laki yang baru lahir dan buang ke sungai Nil. Dan biarkan hanya bayi perempuan yang hidup. Selama waktu tersebut, seorang pria dari suku Lewi menikah dengan seorang wanita dari sukunya sendiri. Dan wanita itu melahirkan seorang bayi laki-laki. Ketika sang ibu melihat betapa lucunya bayi laki-laki itu, dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa sudah tidak mungkin lagi untuk menyembunyikan bayi tersebut dari orang di luar rumahnya, terutama dari para tentara. Ibu bayi mengambil sebuah keranjang dari akar papirus dan melapisinya dengan tir dan malam untuk membuatnya menjadi tahan air. Ibu bayi meletakkan bayinya di dalam keranjang dan menempatkannya pada rumput alang-alang yang tinggi di tepi sungai. Maryam, kakak bayi itu, menolong ibunya untuk mengawasi dan mengikuti keranjang adiknya hanyut terbawa air. Keranjang itu ditempatkan di rumput alang-alang di tepi sungai Nil. Maryam, kakak bayi itu, berdiri di kejauhan untuk melihat apa yang akan terjadi pada adiknya yang masih bayi. Saat itu Putri Raja Mesir sedang bermain dan mandi di tepi sungai Nil. Ketika para pengawal sedang berjalan menyusuri tepi sungai, tiba-tiba Putri Raja itu melihat keranjang di sela-sela rumput alang-alang yang tinggi. Kemudian sang putri menyuruh pelayannya untuk mengambil keranjang itu. Putri Raja Mesir membuka keranjang dan melihat seorang bayi laki-laki. Bayi itu menangis dan membuat sang putri menjadi iba dan jatuh hati padanya. Ini bayi yang baru saja lahir, kata sang putri. Maryam yang melihat kejadian itu memberanikan diri mendatangi sang putri dan menawarkan kepadanya untuk mencarikan seorang wanita yang akan membantu mengasuh bayi tersebut dan sang putri menyetujuinya. Maka Maryam pergi membawa adik bayinya kepada ibunya di rumah. Sang putri berkata kepada wanita yang tak lain adalah ibu si bayi, agar ia mengambil bayi tersebut dan mengasuhnya untuk sang putri, dan sang putri akan membayarnya. Setelah itu, ketika bayi laki-laki itu sudah cukup besar, ibu bayi itu menyerahkannya ke putri raja yang mengangkatnya sebagai anak laki-lakinya. Sang putri berkata pada dirinya sendiri, demikian, aku mengangkatnya dari air sehingga aku menamainya Musa. Arti kata Musa adalah diangkat dari air. Nilai-nilai keteladanan Kristiani yang bisa kita ambil dari cerita tentang kelahiran Musa ini adalah bahwa Tuhan memampukan agar kita dapat bertindak melampaui batas-batas suku, agama, dan ras, atau yang biasa disebut dengan sara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, itu tadi cerita tentang lahirnya Musa. Bagaimana? Seru ya? Wah, nggak kalah seru loh sama film-film Hollywood. Keren banget ceritanya ya. Nah, adik-adik, kalau tadi ada beberapa tokoh yang kita sebutkan di dalam cerita Alkitab tadi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai 2 tokoh yang mungkin kadang-kadang diabaikan dalam cerita Nabi Musa ini. Tetapi ternyata mereka semua itu bisa menjadi contoh tauladan yang keren loh buat adik-adik. Karena apa? Karena ketaatan mereka. Mereka takut akan Allah. Terus kemudian apa? Mereka hanya mau mentaati apa yang menjadi perintah Allah. Dan mereka berani untuk bertindak, ya adik-adik ya, bertindak melawan kejahatan. Nah, siapakah mereka? Ternyata mereka itu 2 orang perempuan dan mereka berprofesi sebagai bidan. Apa adik-adik? Bidan. Bidan itu apa ya? Mungkin adik-adik tidak tahu ya bidan itu apa ya. Bidan itu seperti perawat, tapi juga seperti dokter yang biasa membantu melahirkan ya. Tapi bukan dokter adik-adik ya. Nah, jadi mereka ini 2 orang bidan yang tugasnya itu biasa membantu melahirkan ibu-ibu yang sedang hamil. Nah, mereka itu orang Mesir.
Nah, mereka mendapat perintah dari siapa? Dari Raja Mesir ya adik-adik ya. Yang apa adik-adik? Mereka ketakutan ya, Raja Mesir ini ketakutan kalau bangsa Israel ini tambah lama tambah menjadi banyak dan besar di negeri mereka, yaitu di Mesir. Karena mereka takut nanti kalau mereka sudah semakin lama semakin besar, semakin banyak, akhirnya nanti mereka akan akan mengganggu dan juga merebut kekuasaan di negara mereka, Mesir ini. Nah, makanya kemudian sang raja tadi apa adik-adik? Menyuruh semua bayi laki-laki yang berasal dari bangsa Israel supaya dibunuh. Kalau nggak dibunuh apa? Dibuang di Sungai Nil. Sungai Nil ini sungai yang besar sekali adik-adik ya. Nah, yang boleh diselamatkan, yang boleh dipertahankan hanya bayi-bayi yang perempuan ya. Nah, karena apa? Biasanya kan laki-laki itu yang disuruh perang ya. Nah, jadi supaya bangsa Israel ini lemah, tidak bisa tidak bisa menjajah bangsa Mesir ya adik-adik ya. Nah, tetapi itu baik nggak sih seperti itu? Tentunya jahat ya. Masa orang dibunuh, ya kan? Masa orang dihilangkan di sungai, dibuang gitu ya adik-adik ya. Itu kan jahat sekali ya. Kita kan diajarkan oleh Tuhan untuk saling apa adik-adik? Saling mengasihi satu sama lain. Tidak peduli itu dia bangsa apa, tidak peduli dia itu suku apa, tidak peduli dia agamanya apa, warna kulitnya apa, rambutnya keriting atau lurus ya. Kita semua harus saling mengasihi karena semua itu adalah manusia ciptaan Tuhan. Nah, jadi dengan keberanian si Sifra sama si Pua ya, yang merupakan bidan dari Mesir tadi, mereka tetap apa adik-adik? Tetap menyelamatkan bayi-bayi laki-laki yang dari bangsa Israel ya, baik bayi laki-laki maupun perempuan dia selamatkan. Dia berani ya adik-adik ya. Bahkan ketika dia dipanggil oleh sang raja Mesir tadi adik-adik ya, dia dengan cerdik dia apa adik-adik? Dia membuat alasan ya. Oh, mereka kan kuat-kuat orang Israel itu, gimana nggak kuat orang tiap hari disuruh jadi tukang batu ya adik-adik ya, dijajah sama mereka, disiksa, dipaksa untuk bekerja keras ya, jadi mereka menjadi kuat ya adik-adik ya. Jadi mereka sudah apa? Sudah bisa melahirkan dengan mudahnya gitu kan ya, perempuan-perempuan dari Israel itu. Jadi kami belum datang, mereka sudah melahirkan duluan, jadi kan ya kami tidak bisa membuang mereka atau tidak bisa membunuh mereka, seperti itu ya. Itu adalah alasannya saja karena dia menyelamatkan bayi-bayi dari Mesir tadi. Nah, adik-adik, dengan keberaniannya si Sifra dan si Pua tadi yang sebagai bidan tadi, maka akhirnya apa adik-adik? Selamatlah si Musa yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk nantinya akan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir kembali ke tanah mereka, dari tanah penjajahan ya adik-adik ya, kan di Mesir kan mereka dijajah ya. Nah, itulah makanya Tuhan itu menyertai ya adik-adik ya, karena memang si Nabi Musa ini sudah dipersiapkan dari awal oleh Allah ya. Nah, kalau tidak ada si Sifra dan si Pua, maka habislah itu bayi-bayi laki-laki dari Israel ya, dan tidak akan ada Nabi Musa pastinya ya kan. Nah, adik-adik, itu tadi suatu contoh yang baik yang perlu adik-adik contoh dari sifat si Sifra dan si Pua, si bidan perempuan yang berani melawan kejahatan ya, yang berani menegakkan apa adik-adik? Menegakkan keadilan ya, dan dengan penuh cinta kasih karena ketaatannya kepada Allah, maka dia berbuat baik meskipun pada bayi orang Israel yang berbeda negara atau beda suku. Nah, adik-adik, itu tadi yang perlu kita contoh. Kita sebagai bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam pulau ya, beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku bangsa, beribu-ribu suku bahasanya gitu ya. Terus kemudian apa? Bermacam-macam agama dan kepercayaannya. Terus kemudian apa adik-adik? Adik-adik juga kalau misalnya punya teman kan ada yang kulitnya sawo matang, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya agak gelap ya. Terus kemudian ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya pirang ya, ada yang matanya belok, ada yang matanya sipit ya. Tapi semua itu tidak boleh jadi bahan olok-olok ya. Kalau ada adik-adik yang rambutnya keriting terus diledekin ya, berindil, nggak boleh gitu ya. Karena apa adik-adik ya? Banyak loh orang yang rambutnya lurus akhirnya pergi ke salon minta dikeriting, iya kan? Berarti keriting itu kan bagus juga, bener nggak? Tapi demikian juga yang rambutnya lurus. Ada yang rambutnya keriting, pengen dilurusin di salon ya. Ada yang rambutnya hitam, pengen dicat jadi pirang atau sebaliknya.
Jadi semua itu adalah ciptaan Allah. Itu semuanya keanekaragaman untuk apa adik-adik? Menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Allah bisa menciptakan berbagai macam suku, berbagai macam warna kulit, ya kan? Berbagai macam bentuk rambut, bentuk wajah, bentuk mata dan sebagainya. Itu semua adalah pemberian dari Tuhan yang harus sama-sama kita jaga bersama-sama, kita hargai bersama-sama dan kita hormati. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman-teman kita, meskipun mereka berbeda-beda suku, agama, maupun apapun itu, ya. Sara, suku, agama, dan ras, ya. Meskipun itu berbeda, tetapi kita tetap saling menghargai dan tetap saling menyayangi di dalam Tuhan. Oke adik-adik? Nah, adik-adik tahu kan warna pelangi itu apa? Apakah hanya biru saja? Apakah hanya jingga saja? Apakah hanya ungu saja? Seperti apa kalau misalnya pelangi itu hanya satu warna? Kira-kira ada nggak lagunya bahwa pelangi itu indah? Pasti tidak akan ada seperti itu ya. Pelangi itu indah karena dia memiliki berbagai macam warna, ya kan? Nah, setelah ini nanti adik-adik akan belajar untuk membuat berbagai macam warna yang indah-indah. Dan itu semua menunjukkan bahwa adik-adik sudah memahami akan arti perbedaan dan akan menghargai perbedaan itu. Oke adik-adik, sampai di sini dulu cerita dari kakak. Semoga adik-adik bisa menghayati dan mari kita semuanya hidup saling mengasihi dan menyayangi dengan sesama baik yang berbeda agama, suku maupun rasnya. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, demikian tadi firman Tuhan hari ini. Sekarang mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk menutup ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang Maha Kudus, ucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu kepada anak-anak kami di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang indah pada hari ini ya Bapa. Dan firman-Mu ini biarlah dapat masuk ke dalam hati kami masing-masing dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami ke depan. Ya Tuhan, ajar kami untuk memiliki keberanian seperti Sifra dan Pua, bidan yang menyelamatkan bayi-bayi Israel. Berilah kami keberanian seperti mereka untuk tetap taat kepadamu dan mematuhi perintah-perintah-Mu yang baik. Dan biarlah kami memiliki keberanian untuk melawan perintah-perintah yang jahat, untuk melawan kejahatan ya Bapa. Dan biarlah kami Kau ajarkan juga Bapa untuk mengasihi sesama kami, meskipun mereka berbeda suku, berbeda agama, maupun berbeda ras. Ya Bapa, ajar kami untuk tetap saling mengasihi, ajar kami untuk tetap saling mendukung, ajar kami untuk tetap menghargai dan menghormati satu sama lain. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang menjadi garam dan terang di tengah-tengah lingkungan kami berada ya Bapa. Dan biarlah kami dapat menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada pada kami ini semua untuk saling melengkapi, untuk saling mensupport satu sama lain dan bukan saling menjatuhkan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Biarlah Kau sendiri yang menyertai kami semua dan kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Ayat hafalan hari ini diambil dari Keluaran 1 ayat 17 yang berbunyi, "Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup."
Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai 2 orang bidan dari bangsa Mesir, yaitu Ibu Shifra dan Ibu Pua, di dalam membantu para ibu-ibu bangsa Ibrani dalam melahirkan bayi laki-laki. Nah, kita mau belajar yuk seperti Ibu Shifra dan Ibu Pua di dalam membantu para ibu-ibu Ibrani untuk melakukan seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita, bukan seperti apa yang diperintahkan oleh Raja Mesir pada waktu itu, yaitu membunuh. Nah, adik-adik, saat ini kita mau menjadi penolong kan buat teman-teman kita, walaupun kita semuanya berbeda-beda, berbeda suku, berbeda agama, berbeda suku bahasa, maupun berbeda ras. Yuk kita mau lakukan yang terbaik buat Tuhan, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Teman-teman, mari kita tutup ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas pernyataan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk melakukan pekerjaan yang terbaik. Walaupun kadang ada yang mengajak kami melakukan pekerjaan yang lain yang kadang kurang baik dan mengganggu teman-teman yang lain. Beri kami hikmat ya Allah, sehingga kami berlaku baik dan terpuji, lebih-lebih jadi berkat buat yang lain. Kami pun hendak kembali menjalani aktivitas kami sehari-hari. Ya Tuhan, tolong sertai berkati kami sehingga kami tetap dalam rangkulan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tutup doa ini dengan doa yang sudah Kau ajarkan. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Minggu adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.